Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Meranggen, Ibu Purniati, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Meranggen, serta Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dan bisa bersama-sama belajar memperdalam ilmu pengetahuan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menggali lebih dalam tentang topik diseminasi budaya positif. Saya Sulfiana Imanila sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Berikut saya sampaikan susunan acara yang akan kita ikuti. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Meranggen. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin. Dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah SDN 1 Meranggen. Kepada Ibu Menteri, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Carik beserta rombongannya, ini maaf tidak bisa saya sebutkan namanya. Yang saya hormati juga keluarga SDN 1 Meranggen yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas karunia-Nya sehingga pada hari ini kita semuanya sehat. Sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Carik, terima kasih. Harusnya Pak Carik dan rombongan itu ada kesibukan yang lain, tetapi menghadiri sini atas permintaan kami sekeluarga Raden. Sekali lagi keluarga Raden. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang selanjutnya terkait dengan kegiatan yang hari ini oleh Ibu Ayu Astuti melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Ini kebetulan Bu Ayu angkatan 10 SD Meranggen 1 di Kabupaten Klaten. Apapun kegiatan yang nanti disampaikan kepada Ibu Ayu, saya mohon selalu bantuannya kepada teman-teman. Bagaimana cara supaya bisa perkegiatan ini berjalan dengan lancar, dan kami berdoa ya Mbak Ayu, terima kasih ini teman-teman sudah sedikit membantu, semoga nanti bermanfaat. Untuk teman-teman yang lain, nanti semoga mengikuti jejak Bu Ayu Astuti yang selama ini, tahun ini Bu Ayu calon guru penggerak, dan nantinya untuk menggerakkan kalian-kalian semuanya. Semoga nanti banyak membawa manfaat ya setelah ada pelatihan-pelatihan guru penggerak, kualitas sekolahan, semuanya itu nanti akan berdampak yang akan disampaikan oleh Mbak Ayu nanti. Semoga kegiatan ini akan selalu positif dan membawa berkah ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat Bu Ayu untuk kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini kegiatan mulai awal ya, karena dalam program itu untuk guru penggerak ada 10 bulan atau 6 bulan ya? Oh 6 bulan. Kalau sebelumnya itu 10 bulan. Semoga tetap semangat melaksanakan apa program-program yang disampaikan oleh dalam kegiatan calon guru penggerak. Tetap semangat. Semoga segalanya lancar, tepat waktu, dan nanti bisa menaik jenjang jadi pengawas praktik ya, PP ya. Ya, amin ya. Nanti semuanya bisa. Semoga kalian Bu Ayu ini nanti ke depan akan lebih cerah. Nanti ganti posisi saya selaku kepala sekolah. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya tidak lama lagi, kurang 11 bulan. Betulnya saya berharap kepada Allah dalam pensiun itu saya bisa ketemu suami, tapi tidak bisa. Dan begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya pada Bapak Ibu yang hadir hari ini. Semoga hari ini berjalan dengan lancar, dan Bapak Ibu yang bisa membantu kegiatan hari ini dimudahkan segalanya. Terima kasih. Kalau ada kata yang kurang berkenan di hati, Bapak bisa ngomong Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Murni atas sambutannya. Acara yang keempat, penyampaian materi yang akan disampaikan Ibu Ayu Astuti. Kepada Ibu Ayu, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang pada kesempatan hari ini bisa berkumpul untuk saling belajar tentang diseminasi budaya positif. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Seharusnya Bapak Ibu Guru hari ini pada mengoreksi gitu. Tapi di kesempatan ini Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama-sama. Dalam kegiatan hari ini saya Ayu Astuti sebagai calon guru penggerak angkatan 10 SDN 1 Meranggen Kabupaten Klaten akan mencoba menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Sebelumnya yang ada di depan itu foto siapa nih Bapak Ibu Guru?
Iya, Bapak Ki Hajar Dewantoro atau yang kita singkat dengan KHD. Membedakan antara pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Yang pertama adalah pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau memfaedakan percakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas dari Bapak Ibu Guru adalah is leading to hell. Tugas dari Bapak Ibu Guru adalah membimbing peserta didik kita agar mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya pada peserta didik. Terus yang ketiga adalah pendidikan bertujuan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. KHD mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodrat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sendiri artinya sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Yang kedua adalah kodrat zaman, artinya perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada peserta didik sesuai dengan zamannya. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Kita itu di zaman sekarang tidak bisa menekankan kepada anak bahwa mereka harus belajar sesuai dengan apa yang dulu Bapak Ibu alami. Jadi dalam hal ini, contoh, Bu Ana, ketika sekolah mungkin dituntut keras sama Bapak Ibu gurunya, gimana atau gimana? Mungkin Bapak Pak Mardiono. Siap, Bu Ayu, terima kasih. Mungkin waktu sekolah bagaimana? Waktu sekolah kalau saya pun sama Bu Guru sesuai dengan kurikulum dan yang diajarkan. Oh, terima kasih Bapak. Berarti intinya harus manut sama Bapak Ibu gurunya nih Pak. Iya, karena gantinya di waktu di rumah. Kalau di sekolah manut sama Pak Guru. Oh, berarti karena ada tekanan gitu ya Pak? Oh tidak. Oh iya. Tidak. Karena Bayu. Iya, gimana? Untuk saya dulu gini, dulu saya di sekolah itu memang waktu barat sama. Bapak tidak kepada Bapak Ibu. Karena dulu itu kalau saya dapat tuh, ini ada apa? Ada alat yang buat pukul, ada iya, waktu dulu gitu ada penggaris, Ada penggaris, iya. kayak gitu. Jadi kita mau tidak mau kita harus nurut. Berarti Bapak Sama Ibu. enggak itu Pak? Buana sama saya. Sama. Wah, sama. Berarti Bapak Ibu zaman dulu itu intinya lebih sering menghukum ya? Iya. Jadi lebih menekankan pada kekerasan agar anak itu bisa manut sama Bapak Ibu gurunya. Di zaman sekarang, coba kalau Bu Murni bagaimana? Ya, memang tahun dulu masa saya kecil dan tahun sekarang itu sudah beda banget ya. Kalau ini yang ditekankan bukan karena kekerasan, tapi pendekatan dengan anak, gimana caranya kita berusaha untuk menciptakan suasana sekolah senang dan untuk memberi pelajaran karakter. Jadi dengan lembut ya, jadi dengan pendekatan anak kita sisipi dengan pelajaran karakter, memang jauh berbeda. Kalau dulu manut-manut karena tertekan, tidak kalau nggak manut kena hukuman, kalau sini tidak boleh. Jadi perbedaannya ada seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Murni atas masukannya. Intinya pada pendidikan zaman dahulu kita tidak boleh menyamakan dengan yang sekarang. Jadi anak-anak sekarang itu lebih kita harus memunculkan apa sih bakat mereka, apa sih minat mereka. Tugas guru adalah memfasilitasi. Jadi bukan menekan kamu itu harus begini, kamu itu harus begitu, tetapi kita harus membuka pikiran kita bahwa seorang guru itu kodratnya adalah menuntun peserta didik. Jadi menuntun di sini tidak boleh memaksa. Ini Bapak Ibu guru. Terus kodrat alam.
Sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Setiap contoh, anak-anak yang tinggal di daerah pegunungan akan berbeda dengan anak-anak yang tinggal di pesisir ataupun di kota. Mungkin kalau di kota pemikirannya lebih modern, mereka lebih mengetahui IT yang lebih banyak. Tetapi kalau di desa mungkin anak-anaknya belum terlalu mahir untuk teknologi. Tetapi kita sebagai seorang guru tidak boleh lepas, maksudnya itu ya kita harus menyamakan antara di desa maupun di kota. Tetapi kita harus menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. Nah, coba perhatikan nih Bapak Ibu Guru, apa yang dilihat pada gambar yang ada di depan? Apa? Sawah ditanamin apa nih Bapak Ibu Guru? Padi yang menguning, Bu Guru. Padi yang menguning. Iya, kita itu diibaratkan seperti petani dan peserta didik itu diibaratkan seperti padi. Jadi seorang guru tidak mungkin toh kalau kita menanam padi nanti tukulnya iya, tidak mungkin. Ya, mungkin itu hama. Tidak mungkin kalau kita menanam padi tumbuhnya jagung atau tumbuhnya brambang atau tumbuhnya ikan singkong, apalagi ikan di buana. Jadi itu ketika kalau petani tugasnya ngapain nih? Bu Devi, petani itu tugasnya ngapain? Iya, merawat tanaman. Terus kalau menurut Bapak? Memaneni. Memanen. Karena sudah menanam. Oh, kalau sudah menanam berarti memaneni. Kalau menurut Bu Evi, serius banget Ibu. Kalau tugas petani itu ngapain Ibu? Memberi pupuk ya Bapak Ibu Guru. Dalam hal ini guru adalah sebagai petani. Anak adalah peserta didik. Jadi kita tidak bisa merubah dalam hal ini, merubah seseorang anak. Contoh, kamu harus menjadi dokter, kamu harus menjadi desainer, kamu harus menjadi pemain sepak bola. Tidak, tapi dalam hal ini kita sebagai seorang guru, ketika anak itu memiliki bakat apa yang mereka inginkan, kita sebagai baik orang tua maupun sebagai guru lebih mengarahkan apa yang mereka inginkan. Jadi kita tidak bisa berubah, tetapi kita hanya bisa seperti tanaman, merawat, memberi pupuk ataupun kata Pak Madiun yang katanya manen di sini ketika guru melihat peserta didik ini sudah menjadi dokter ataupun menjadi guru. Panen di sini bukan panen padinya ya Pak, tapi lebih ke keberhasilan mereka. Seperti itu. Konsep inti dari budaya positif itu dibagi menjadi 8. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Kelima ada disiplin positif. Keenam ada kebutuhan dasar manusia. Ketujuh adalah posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu Guru, dari kata-kata di depan, kira-kira yang menurut Bapak Ibu Guru itu asing? Segitiga restitusi. Mungkin pada pelajaran matematika belum ada. Pas dulu nggak masuk. Tidak masuk. Berarti Bapak itu kadang sih nggak masuk atau gimana Pak? Sering sih. Dari 1 sampai 8 mungkin kata-kata yang asing bagi Bapak Ibu Guru tentang segitiga restitusi nggih? Ya, sebelum menginjak ke segitiga restitusi, kita kenalan dulu tentang apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana Ibu? Menurut Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bisa? Pak Burhan,
Oke, mana Ibu? Tergantung hukumannya. Tergantung hukumannya seperti apa Ibu? Ya contohnya, kalau kita menghukum isi kan nggak boleh. Tidak boleh nih. Malah anak jadi keras. Anak jadi keras, jadi kayak membakam seperti itu Ibu. Ya, ya. Kalau bagi Bapak Ibu yang lain, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bu Siti, jangan bangun terus. Menurut panjenengan, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Tidak. Alasannya? Karena kalau misalnya kita anak itu tidak mengerjakan PR, karena kamu keluar apa di jalan mengerjakan, suatu saat dia mengulangi lagi. Suatu saat dia akan mengulangi lagi. Jadi kayak hanya ya diperintahkan oleh Bapak Ibu. Jadi saya lakukan aja. Seperti itu Mengerjakan. Iya. Jadi suatu saat dia lupa lagi nggak mengerjakan lagi. Kalau menurut Bu Devi, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Bisa setuju atau bisa tidak? Apakah mau menjelaskan apa nanti? Oh, nanti saja. Ya, terus saya tidak akan menjawab pertanyaan ini sambil kita belajar dulu. Jadi pernyataan dari Bapak Ibu guru itu tentang hukuman dapat mendisiplinkan siswa itu benar atau tidak. Terus yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu guru? Setuju atau bukan Bu? Kalau menurut penjenengan bahwa dengan membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Pak Burhan bagaimana? Ada kemungkinan menurut situ. Ada kemungkinan Ada, bukan ada. Berarti benar membenarkan dari pernyataan ini. Benarkan dari pernyataan itu. Oke, kalau menurut Bu Evi, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin siswa. Setuju atau tidak? Aduh, ini Bu Evi itu pemikir yang berat. Hah? Ada iya atau tidak? Saya butuh satu jawaban. Jangan membingungkan saya. Kalau menurut Ibu, iya atau tidak? Pertanyaannya. Sederhana. Hah? Iya Pertanyaannya atau yang tidak? jawabannya yang susah. Tidak. Tidak. Kalau Bu Muni langsung tidak. Kalau menurut Bu Evi, iya atau tidak? Ini lama sekali. Oh tidak. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Kadang Bapak Ibu guru kan biar mereka semangat, jadi kita berikan hadiah bisa buku ataupun piala. Menurut Bu Lilis, setuju atau tidak? Setuju? Setuju. Oke, kita simpan dulu jawaban-jawabannya nanti. Yang keempat adalah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahannya. Setuju atau tidak? Bu Silvi, menurut panjenengan pertanyaan nomor 4 setuju atau tidak? Setuju. Oke. Pertanyaan yang terakhir adalah guru berperan sebagai teman bagi siswa ataupun peserta didik. Bu Ana, kira-kira setuju atau tidak kalau kita berperan sebagai teman? Tidak setuju. Alasannya? Karena kadang kita beda. Bagaimanapun kita beda. Beda, iya. Levelnya beda. Jadi kita harus bekerja. Bahasanya level ya, Bapak Ibu. Jangan sebagai apa? Sebagai teman. Kita sebagai teman Harus beda. harus berbeda. Berarti ada tingkatannya bahwa ada suatu saat kita bisa menjadi teman, ada suatu saat kita juga harus berperan sebagai seorang guru. Oke, agar bagaimana? Ya, agar supaya mereka itu bisa Menghormati. Menghormati kita. Ya. Ya. Takutnya nanti kalau cuma sebagai teman nanti ya bisa Tidak menghormati. Iya, ya, terima kasih Bapak Ibu atas jawaban-jawaban. Nanti jawaban dari Bapak Ibu itu benar atau tidak sih setelah kita mempelajari materinya, oke? Selanjutnya, apa sih itu budaya positif? Dari kata-katanya, kalau ada kata-kata budaya positif, kalau menurut Ibu budaya positif itu yang bagaimana? Pembiasaan. Oh, pembiasaan yang bagaimana? Pembiasaan yang positif itu contohnya saling menyapa, Ya, saling menyapa, salam salam menyapa, menegur, ya, ya. di antaranya itu aja.
Ya, kalau menurut Bapak itu budaya positif itu apa nih Pak? Budaya yang sesuatu kemungkinan dari tindakan yang kurang baik berubah menjadi hal yang baik. Oh, berarti ada perubahan di dalam hal itu. Ya. Ya, apa itu budaya positif? Ya, budaya positif merupakan wujud dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Jadi, nilai-nilai baik seperti ada tanggung jawab dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Untuk menciptakan budaya positif, yang pertama adalah ada disiplin positif itu sendiri. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol seorang guru. Tadi yang saya tanyakan, apakah boleh kalau kita berperan sebagai teman kepada peserta didik? Nanti kita akan mempelajari tentang posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang tadi, apa sih segitiga restitusi? Apakah segitiga sama sisi? Apa? Oke, Bapak Ibu Guru, yuk kita lanjut. Disiplin itu sendiri merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan dalam kurung reward ancaman ataupun hukuman. Kemudian disiplin positif adalah sebagai tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Intinya kita mengajak peserta didik untuk berperilaku lebih baik lagi. Dalam hal ini motivasi perilaku manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau menurut Bapak Ibu Guru, motivasi paling bagus atau paling berpengaruh besar dalam hidup kita itu yang mana? Enter dari luar. Dari dalam. Gimana Pak? Iya. Motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri kita sendiri. Ya, tetapi kalau motivasi eksternal sendiri merupakan yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau motivasi intrinsik sendiri adalah untuk menjadi orang yang berbeda, yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau ketika seorang peserta didik mempunyai motivasi intrinsik itu sangat bagus di Bapak Ibu Guru. Contohnya mereka ada keinginan untuk ketika diberi pelajaran mereka menginginkan ada motivasi dalam diri mereka, saya harus bisa, saya harus mampu, dan saya harus mendapatkan nilai yang terbaik. Mungkin bagi anak-anak yang pintar akan seperti itu Bapak Ibu Guru, tetapi pada kenyataannya di kelas itu beragam, ada anak yang harus dipaksa. Jadi kayak motivasi internal Bapak Ibu Gurunya harus ayolah nak, kerjakan tugasnya, nanti kamu gak dapat nilai loh, seperti itu. Jadi seorang guru itu memotivasi, kalau kalian ingin pintar, ayo belajar bersama-sama sama dengan Bapak Ibu Guru. Jadi kalau tidak ada motivasi dalam diri mereka sebagai seorang guru kita harus memberikan motivasi eksternal kepada peserta didik. Contohnya yang bagaimana Bu Ana kalau di dalam kelas? Motivasi yang Bu Ana berikan kepada anak-anak. Mungkin kelas 1 kan sering masih
masih kanak-kanakan, masih ketergantungan dengan orang tua. Jadi motivasi apa yang diberikan bu anak kepada peserta didik ketika mereka tidak memiliki motivasi intrinsik dalam diri mereka? Kalau yang silakan dengan memberikan apa ya? Memberikan penghargaan atau imbalan. Memberikan penghargaan atau imbalan agar mereka termotivasi untuk melakukan yang guru inginkan. berarti kembali lagi memaksa nih. Oh, seperti itu. Kalau Bu Evi sebagai guru kelas 6 nih, anak-anak didiknya itu kan harus menghadapi ujian. Kira-kira ketika anak tidak mempunyai motivasi intrinsik kepada diri mereka, sebagai seorang guru itu kan harus memberikan motivasi eksternal. Apa yang dilakukan Bu Evi kepada peserta didiknya? Melakukan pendekatan yang bagaimana? Personal seperti Yang mengalami kemalasan nih. Ketika malas belajar mungkin lebih dimotivasi belajarnya, lebih disemangati lagi. Kalau Bu Siti, apa yang dilakukan di kelas ketika ada peserta didik mungkin enggak 1, 2, 3 ada yang punya motivasi tersendiri. Aku tidak usah disuruh bu guru, aku akan belajar sendiri. Tapi ada anak yang masih malas-malasan, kelas 2 lagi ya Bu Siti. Apa yang dilakukan oleh Bu Siti? Memberi motivasi seperti apa? Dalam bentuk apa? Berarti kembali lagi memberikan hadiah kepada peserta didik. Okay? Kalau menurut Ibu, ketika seorang anak peserta didik tidak memiliki motivasi dalam diri mereka, sebagai seorang guru itu kan harus memberikan motivasi kepada peserta didik agar mau belajar, agar mau meningkatkan nilai-nilai yang mereka capai. Apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Oh ya, berarti cita-cita kamu apa sih? Jadi untuk meraih cita-cita kita harus belajar yang rajin, seperti itu Ibu. Terima kasih atas masukannya. Selanjutnya adalah biar gak ngantuk, kita SBG dulu ya Bapak Ibu. SBG-nya bagaimana? Masih ingat dengan tepuk semangat? Ya berdiri loh ya, berdiri aja Bapak Ibu biar lebih semangat, biar gak ngantuk. Masih ingat dengan tepuk semangat? Aku belum tahu. Belum tahu. Ayah. Ayo gini. Tepuk semangat. Dan dadang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dadang ding ding ding. Dung dung dung. Se aha aha. Se ma aha aha. Ngat semangat. Gitu ini Bapak Ibu Guru. Bisa. Biar lebih semangat. Ayo tepuk semangat. Dan dadang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dadang ding ding ding. Dung dung dung. Se aha aha. Se ma aha Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Apakah masih ngantuk? Masih. Ya nanti ada ibunya disuruh biar nggak ngantuk. Nah, yang tadi kita akan belajar tentang ada 3. Yang pertama ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaan antara hukuman, konstitusi, dan restitusi. Tadi hukuman adalah tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berhukuman fisik, psikis, atau dengan kata-kata kasar. Mungkin Bapak Ibu zaman dulu atau mungkin tidak sengaja Bapak Ibu guru juga kadang-kadang memberi hukuman kepada peserta didik tapi tidak menyadari kalau itu sejenis hukuman. Contoh, kalau ada
ada anak yang tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu guru langsung silakan keluar ke dalam kelas. Sering silakan keluar kelas. Dalamnya dicoret nih Bapak Ibu. Iya, berarti masih konsentrasi dengan apa yang saya ucapkan. Terus mungkin Bapak Ibu guru sering kayak gini. Kamu terlambat, silakan lari ke lapangan 5 kali pada saat mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Yang jelas bukan belajar ya, yang kayak gitu ya. Oh, insya Allah bukan. Mungkin dulu pernah, tapi sekarang setelah belajar tentang hukuman konstitusi dan restitusi berubah. Berarti saya bener loh Bu Guru, kan berubah. Iya, benar Pak. Jadi setelah mempelajari hari ini, semoga Bapak Ibu merubah pemikiran Bapak Ibu bahwa kita tidak boleh memberi hukuman kepada peserta didik karena akan berakibat apa? Mungkin anak-anaknya jadi dendam. Oh, ketika diajar Bu Siti, saya pernah lari-lari ke lapangan, gitu Siti? Mungkin. Saya nggak pernah. Oh, saya nggak pernah. Mungkin kalau pernah diajar Pak Burhan, anak-anak disuruh kamu terlambat datang ke kelas, angkat kaki kalian. Mungkin aku jawabannya Bapak ketika sekolah seperti itu Pak. Kan zaman dulu. Oh, zaman dulu. Jadi nanti akan membekas di pemikiran anak-anak. Saya dulu diajar sama Bapak Madiono, disuruh berdiri di depan mengangkat kaki, pegang telinga. Jadi yang diingat bukan pelajarannya Pak, tapi berarti hukumannya yang terkena bukan kebaikannya, tetapi hal-hal yang kurang baik. Oh, juga termasuk kata-katanya Bu. Kata-katanya bagaimana? Dulu pas saya SD pernah dikatain goblok kok sampai itu ke derajat. Goblok sampai itu belajar. Iya. Jadi Bapak Ibu sendiri merasakan ya, ketika diberi kata-kata kasar, 27 kata-katanya membekas di dalam hatinya. Apakah di sini termasuk pendendam ya? Bukan, cuma ingat saja. Kan saya sadar, tapi satu kelas begitukan semua. Oh, dibegitukan semua. Rasanya nggak terima ya. Mungkin kalau ibu diterapkan di dalam peserta didik juga tidak akan pernah seperti itu. Jadi kita merubah apa yang mungkin dulu seperti itu, ketika itu salah jangan dilakukan kembali. Kita harus ada perubahan dalam diri kita ketika kita mengetahui hal itu tidak baik, jangan diulangi lagi. Terus kalau yang kedua adalah konsekuensi. Bersifat terencana sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Mungkin kalau ada anak yang merusak buku temannya, konsekuensinya bagaimana? Mereka harus menukar atau memperbaiki buku itu. Jadi konsekuensi itu ketika mereka berbuat salah, mereka harus memperbaiki apa yang telah mereka perbuat. Jadi ada rasa tanggung jawab di dalam diri mereka. Terus kalau yang restitusi yang terakhir adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh, ada peserta didik yang sering terlambat. Setiap hari mereka terlambat datang ke sekolah. Kalau Bapak Ibu guru kayak gini, kenapa sih kamu biasanya seperti ya? Kenapa sih kamu terlambat terus? Bapak Ibu tidak mau mengetahui apa penyebab dari mereka terlambat. Kalau dalam restitusi di sendiri, yaitu guru menanyakan terlebih dahulu, nah, kenapa sih kamu terlambat? Apa penyebabnya? Bisa dijelaskan kepada ibu. Jadi jangan semena-mena langsung memberi hukuman kepada peserta didik. Tapi di sini kita belajar mendengarkan terlebih dahulu penyebabnya itu apa. Jadi mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka. Terus mereka akan berjanji untuk memperbaiki. Mau nggak memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan? Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Jadi kalau kita menerapkan di dalam peserta didik, dari ketiganya hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Kalau Bapak Ibu terapkan kepada peserta didik, restitusi alasannya apa nih Pak? Karena setelah kita itu tahu alasan dari si pertanyaan ini, gurunya juga mestinya tahu sebabnya apa.
Iya, jadi mengetahui penyebabnya apa. Jadi tidak langsung menyalahkan anak ya. Kadang kita juga harus mendengarkan contohnya seperti apa. Oh, ibunya sakit. Oh. Karena sebelum sekolah dia kan harus ngurusin ibunya dulu. Oh, harus Karena ngurusin. apapun kan ibunya. Iya. Nah, mereka belajarnya kan beraganya terlambat. Setelah mengajar apa tetap seperti itu kan enggak. Iya, jadi ada perubahan dalam diri mereka nih Pak. Tahu Iya. sama tahu, muridnya Tahu, tahu, sama. gurunya juga tahu. Iya, jadi nggak seenaknya sendiri langsung menghukum atau seperti apa. Kalau menurut Ibu dari ketiganya hukuman, konsekuensi maupun restitusi yang paling bagus itu yang mana? Restitusi. Alasannya? Restitusi sih namanya. Oh, restitusi. Kalau menurut Ibu bagaimana? Karena kita tahu permasalahannya. Iya. Iya, jadi kita mengetahui permasalahannya, mungkin kita bisa membantu peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Terus yang selanjutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan siswa baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa kurikulum merdeka yang dulunya hanya kelas 1, 2, 4, dan 5 sekarang sudah menambah kelas 3 dan kelas 6. Sekarang pertanyaannya, masih ingat dengan nyanyian profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Masih. Yuk kita yuk. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu. Ternyata masih ingat dengan tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Diono kelas 6, jadi kan kurikulumnya baru, jadi mungkin belum memahami tentang profil pelajar Pancasila. Kita belajar sama-sama nih Pak. Ya kemarin baru di workshop Bu. Iya, baru di workshop betul. Mengubah paradigma tentang stimulus respon dan pendekatan tentang stimulus respon, yaitu kebutuhan kita sama. Apakah kebutuhan kita sama Bapak Ibu? Tidak. Kebutuhan yang pokok. Kebutuhan yang pokok. Sama. Betul. Kalau dalam teori kontrol yaitu bahwa kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Bapak Ibu guru satu dengan yang lain saja memiliki kebutuhan yang berbeda, apalagi Bapak Ibu dengan peserta didik. Jadi jangan menyamakan kebutuhan kita dengan kebutuhan peserta didik. Kita harus memahami peserta didik itu butuh apa. Seperti itu. Semua orang melihat hal yang sama. Terus dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Seperti ketika kita menerapkannya kepada peserta didik, bahwa anak harus bisa mata pelajaran matematika karena matematika itu mudah. Padahal pelajaran matematika itu kadang dianggap pelajaran yang sulit, betul sulit. Jadi ada anak yang saya suka pelajaran matematika karena saya suka menghitung perkalian, tetapi tidak dipungkiri bahwa banyak peserta didik yang menganggap bahwa pelajaran matematika itu sulit. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus kalau dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya dan lain sebagainya. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Tadi kalau profil pelajar Pancasila kita masih hafal dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernarcisistis. Kalau keterampilan dalam hidup atau dalam life skill yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa di Pak Burhan? Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan yang harus kita miliki. Kebutuhan yang harus kita penuhi, ya Pak. Kebutuhan yang harus kita penuhi. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Contohnya, kalau kita butuh makan, ya kita harus membelinya. Untuk membelinya bagaimana? Kita harus bekerja. Jadi seperti itu. Jadi kebutuhan merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tadi 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar ada udara yang kita hidup, terus ada makan, ada minum. Kalau kita tidak makan minum, Pak, kata Bapak, kebutuhan dasar manusia adalah kita harus makan, minum, kita ada tempat tinggal, berpakaian, istirahat, dan tidur. Terus kebutuhan dasar yang kedua adalah ada keamanan dalam diri kita tentang pekerjaan, kesehatan, dan harta. Selanjutnya adalah kebutuhan psikologis tentang ada persahabatan, percintaan, ataupun kekeluargaan. Dalam hal ini kita butuh yang namanya kasih sayang. Seorang anak membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya, dari gurunya, maupun dari orang-orang terdekatnya. Terus yang terakhir adalah kebutuhan pemenuhan diri, yaitu keinginan menjadi lebih baik. Jadi kita mengarahkan peserta didik agar mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti biar mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Sebelum menginjak ke 5 posisi kontrol guru, biar lebih semangat, gak ngantuk, gak loyo, saya punya speaking biar bu anak kelihatannya ngantuk sekali. Berdiri yuk Bapak Ibu biar lebih semangat, tidak ngantuk. Ini jam-jam rawan, harusnya Bapak Ibu istirahat, duduk manis, tapi di sini kita belajar bersama-sama tentang budaya positif. Masih semangat nih Bapak Ibu guru? Masih Bu. Semangat. Sebentar Bapak, sabar. Sabar nih Pak. Nanti tiap hari sembuh ya. The Bluetooth device is connected successfully. Biar lebih semangat. Kayaknya kalau ibu guru itu suka sekali ganteng-ganteng. Kayaknya kalau dikasih yang ganteng-ganteng itu akan semangat.
Ya, terima kasih Bapak Ibu guru. Di tengah-tengah panas hari ini tetapi masih semangat. Gerakannya ternyata walaupun umurnya sudah masih muda, tapi energinya luar biasa. Tambah panas kata apa? Kata Bu Ana, sebentar lagi es teh jumbunya lagi buat. Sekarang sudah semangat lagi, tidak ngantuk nih Bapak Ibu guru. Lanjut. Ya, posisi kontrol seorang guru ya ada 5. Yang pertama ada penghukum. Yang tadi Bapak Ibu sering ucapkan, kamu harus seperti ini. Nah, ini Kalau kamu terlambat datang ke sekolah, kalau kamu datang terlambat ke sekolah, bersihkan WC. Pel seluruh kelas, termasuk hukuman. Terus ada pembuat merasa bersalah. Kadang sering Bapak Ibu mengucapkan seperti itu. Terus ada teman, terus ada pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Berikut contoh video posisi kontrol seorang guru. Itu bukan aku itu. Bukan Pak, itu kayaknya waktu mudanya Pak Burhan mungkin. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Itu Mas. Saya jadi menteri. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? ya jelaskan. Maaf Bu. Duh, mesti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, dalam video ini Bapak Ibu guru sering membuat anak itu merasa bersalah. Jadi kayak melihatkan kesalahan mereka agar mereka itu merasa bersalah. Pernahkah Bapak Ibu melakukan itu kepada peserta didik? Mungkin secara tidak sengaja pernah nih Bapak Ibu. Tapi kalau seperti ini benar enggak? Kalau seperti ini benar atau tidak kurang tepat Ibu. Jadi nanti jawabannya kalau sebagai pemantau benar atau tidak nanti kita pelajari. Kalau benar kan nanti dicontoh. Oh, gimana? Kalau ini sebagai pemantau atau monitor. Jadi Bapak Ibu sekolah, Bapak Ibu guru itu hanya sebagai pemantau saja, tidak melakukan tadi
sebagai pemantau, yaitu mengingatkan peserta didik bahwa bahwa jam masuk kita itu jam berapa, seperti itu. Jadi menanyakan kepada anak dan memberikan pemberitahuan kepada anak. Posisi sebagai teman. Kadang kita sering memposisikan diri kita sebagai teman kepada peserta didik. Ibu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, karena kita memposisikan diri sebagai teman kepada peserta didik kita. Yang selanjutnya adalah posisi kalau sebagai manajer nanti lihat video untuk terakhirnya. Terus contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu di sini ada kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, tadi hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi kalau kita kan sering seperti itu di Bapak dulu. Ketika ada anak yang tidak memakai, mungkin kaos kakinya warnanya berbeda, tidak memakai ikat pinggang, tidak memakai topi ataupun tidak memakai dasi, Bapak Ibu yang dulu itu sering siswa-siswa yang terlambat datang, siswa-siswa yang tidak memakai atribut lengkap disuruh untuk hormat bendera selama 1 jam. Itu termasuk posisi kita sebagai penghukum. Terus yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Jadi kayak seperti berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu, seperti itu. Sebagai teman, posisi kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Ya, kalau kita sebagai pemantau biasanya kata kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu membeli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Tetapi kalau terakhir kita sebagai manajer, yaitu kita akan menanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi tanyakan dulu kepada siswa, apa sih kesalahanmu? Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi pertanyakan dulu kesalahannya, terus maukah dia memperbaiki kesalahannya. Kalau dia mau, sudah ada kesadaran dalam diri mereka bahwa mereka bersalah, kita sebagai seorang guru mengarahkan hal-hal yang baik kepada peserta didik. Jadi harus ada kemauan dari peserta didik. Kalau anaknya nggak mau, bagaimana? Kalau anaknya nggak mau, mungkin kita tawarkan terlebih dahulu. Kira-kira kamu mau memperbaiki kesalahanmu atau tidak? Jadi seperti itu. Jadi diberi kesadaran dulu kepada peserta didik bahwa mereka melakukan kesalahan. Posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru. Berarti posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai teman. Betul sekali. Terus pertanyaan yang kedua,
Posisi kontrol apakah aku? Saya sangat kecewa dengan kamu. Merasa bersalah. Betul sekali Bu Ana. Walaupun Bu Ana dari tadi kelihatannya ngantuk, ternyata konsentrasinya tinggi sekali. Ternyata walaupun ngantuk, tetapi pendengarannya cukup tajam ketika saya menjelaskan tentang materi ini. Terus ada kata-kata posisi kontrol yang apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti posisi kontrol apakah? Iya betul sekali penghukum. Jangan suaranya dikerasin Bapak Ibu guru. Gak apa-apa, kita kan sama-sama saling belajar. Terus posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti posisi kontrol kita sebagai manajer. Iya ternyata Bapak Ibu di sini konsentrasi sekali ketika saya menjelaskan materi. Manajer betul sekali. Kalau yang ini posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai pemantau betul sekali. Terus yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas yang pertama ada bersifat abstrak, berubah pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan perseptif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah terapkan. Selanjutnya adalah sedikit saja, terus semua warga sekolah atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tadi yang Bapak Ibu bingungkan, apa sih itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah ada validasi tindakan yang salah. Yang kedua adalah ada menanyakan keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah stabilan identitas. Stabilan identitas di sini yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Mungkin bapak ibu guru ketika melakukan segitiga restitusi bisa menanyakan, iya ibu bapak juga pernah melakukan itu, seperti itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, atau ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Terus kalau validasi tindakan yang salah adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini. Terus bisa juga kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Bisa menanyakan, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara inklusif dari dalam diri kita sendiri, yaitu apa keyakinan kelas kita, ide-ide apa yang telah kita disepakati bersama-sama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, atau bisa juga kamu ingin menjadi orang seperti apa sih, seperti itu. Nah, berikut contoh penerapan segitiga restitusi. Artisnya dong Pak. Hari Selasa juga terlambat datang ke sekolah. Terus tadi pelajaran agama, suaranya
Berikut saya berikan contoh penerapan segitiga restitusi. Mas Adit, waktu hari Senin, Bu Ayu lihat masih pacaran Mas Adit terlambat datang ke sekolah. Hari Selasa juga terlambat datang ke sekolah. Terus tadi pelajaran agama, jadi kamu juga datang terlambat lagi. Kenapa Mas Adit? Saya itu jam 11 saya tidak tindakan kamu mereka sudah betul. Kalau anak sekolah itu kewajiban di rumah ngapain? Belajar. Mas Habib belajar enggak? Enggak. Terus main HP sampai malam-malam. Kira-kira itu sudah benar atau? Betul. Melakukan kesalahan itu manusiawi ya. Tapi kita sebagai manusia kita harus selalu belajar memperbaiki. Mas Habib datang ke sekolah, selamat sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita apa ya Mas Habib? Tidak boleh datang terlambat. Kira-kira Mas Habib mau berubah nggak? Dengan cara boleh nonton TV, boleh. Iya, kewajiban seorang muslim. Jadi Mas Habib tidak sholat subuh, terus suaminya sekolah terlambat. Mas Habib kan dulu tidak dengan cara apa? Ya, mulai kapan? Mulai besok ya. Iya Mas Habib, terima kasih Mas Habib sudah nanti baru juga dengan komunikasi orang tua Mas Habib dan handphone biar saling mengawasi. Jadi kalau Mas Habib main HP terus minta tolong biar HP-nya kita dulu ya Mas Habib untuk berubah. Belum selesai ya? Ternyata Bu Guru juga lembut. Iya, itu merupakan contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi, ketika anak menghadapi sebuah permasalahan, Bapak Ibu guru tidak langsung memberi hukuman kepada anak, tetapi kita menanyakan dulu apa sih penyebab dari mereka melakukan kesalahan itu, terus mengajak mereka untuk mau berubah atau tidak, seperti itu. Dikonsultasikan dengan orang tua dan lain. Iya betul Ibu. Jadi kita juga harus bekerja sama agar permasalahan yang tadi itu bukan The hanya Bluetooth device is ready to pair. ya, jadi permasalahan yang tadi itu bukan sekedar menanyakan saja, tetapi kita juga bekerja sama kepada orang tua agar terjadi perubahan pada diri anak terhadap kesalahan yang mereka lakukan, seperti itu. Mungkin sesi ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu di Bapak Ibu, yaitu penutup. Nah, itu misalnya kelihatan. Ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu memprefleksi diri dalam Merefleksi.
Bagaimana perjalanan diri sebagai among atau manajer menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Sekarang kita kembali dari pertanyaan yang tadi. Setelah kita mempelajari tentang 5 kontrol sebagai seorang guru, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berarti Bapak Ibu guru bisa menjawab pertanyaan yang tadi ya? Sudah tidak ragu lagi. Pertanyaan yang di awal. Enggak Bu, maksudnya itu untuk apa ya? Untuk ternyata setelah saya mempelajari ini kita bisa menjawab dengan tepat. Jadi tidak dengan angan-angan. Sebentar. Jadi kita persepsi kita sama. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Jawabannya iya atau tidak? Setelah kita mempelajari? Tidak. Berarti semua menjawab tidak di Bapak Ibu guru. Jadi bukan iya atau tidak. Sekarang kita sudah tahu jawabannya bahwa hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tidak benar. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin peserta didik. Tidak ya. Nanti anak yang rajin membaca, mereka membersihkan halaman, mereka menganggap saya dihukum seperti itu. Jadi tidak. Terus yang ketiga adalah pemberian hadiah meningkatkan prestasi peserta didik. Jawabannya tidak, karena nanti kalau tidak dapat hadiah mereka akan malas-malasan, nggak mau saya nggak mau menjadi peringkat karena nggak dapat hadiah kok, seperti itu. Jadi akan menimbulkan rasa menunggu hadiahnya saja. Ketika mereka tidak mendapatkan hadiah, mereka tidak bersemangat lagi untuk meningkatkan prestasi mereka. Yang keempat yaitu guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan kepada peserta didik. Jawabannya iya, karena kita sebagai seorang guru yaitu membimbing mereka ketika mereka menghadapi sebuah permasalahan. Jadi tidak ragu lagi ya Bu Evi, tadi jawabannya iya tidak, samar-samar. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah guru berperan sebagai teman ataupun teman bagi siswa. Jawabannya adalah tidak. Yaitu posisi yang paling tepat yaitu sebagai manajer. Terkadang kalau kita sebagai teman malah disepelekan Bapak Ibu. Contoh kayak gini, anak-anak kerjakan tugasnya, tetapi kalau mereka sudah menganggap teman, Bu, kita kan best friend, gak usah lah Bu kita mengerjakan tugas, gak apa-apa tuh Bu, gitu. Kita kan teman, seperti itu. Iya, kita kan bestie, seperti itu. Jadi kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi persamaan persepsi kita sama di Bapak Ibu guru tentang 5 kontrol posisi seorang guru. Nambahin sedikit. Oh iya. Untuk masalah pemberian hadiah itu atau reward itu tidak harus buka barang. Iya Ibu, itu kalau dalam konteks hal ini memberikan hadiah sebuah barang. Kalau memberikan hadiah itu kan persepsi kita kepada jadi kayak memberikan aplaus itu wajar terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi meningkatkan rasa percaya diri kepada siswa. Tapi kalau hadiah itu jadi ketergantungan. Kalau mereka tidak diberi hadiah, nggak mau melakukan itu, seperti itu. Jadi bukan barang. Iya seperti itu. Sudah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sedikit pantun hari ini. Siapa Bu? Pagi-pagi sarapan Indomie. Siangnya makan ketupat. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Ayu Putiastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah materi yang sangat menarik. Cara selanjutnya sesi tanya jawab. Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya atau yang dari disampaikan. Saya mau tanya. Saya sudah ditunggu katanya. Setelah Anda membuat ini tadi, apakah Anda sudah menerapkan di kelas? Ya, terima kasih Bu Siti atas pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Jadi
setelah saya mempelajari tentang 5 kontrol sebagai seorang guru, alhamdulillah di sini saya bisa menerapkan pembelajaran itu di dalam kelas. Ketika ada kelas yang ketika ada peserta didik yang mengalami masalah, saya tidak langsung menghukum mereka, tetapi saya menanyakan terlebih dahulu apa sih penyebabnya. Terus mari kita selesaikan bersama-sama agar ada perubahan dalam diri peserta didik itu sendiri. Terima kasih. Berarti setelah melaksanakan ini diterapkan hasilnya lebih bagus lagi. Yang pastinya iya Bu Siti, karena kita tidak langsung menghukum, kita menanyakan dulu. Jadi ada rasa anak itu dihargai. Ketika mereka ditanya dihargai, terus mereka bisa melakukan perubahan dalam diri mereka. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Siti. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, ya dari Bu Mudi sendiri. Terima kasih. Saya ingin mencoba memberikan penerapan yang baru saja disampaikan oleh Bu Ayu. Tolong untuk teman-teman penerapan ini sangat baik sekali nih, yang perlu kita lakukan ya anak ya. Dari paparan dari Bu Ayu itu sangat bagus Untuk menunjang prestasi anak, juga untuk peningkatan kualitas mutu itu juga bisa. Tapi yang pertama, gandeng ini yang memaparkan Bu Ayu, paling tidak Bu Ayu itu meneladani untuk kita semuanya ya. Jadi kita saling bekerja sama. Kalau ada salah satu dari teman kita yang butuh seperti ini, harusnya seperti ini, mari kita bersama-sama bergotong royong untuk memajukan sekolah ini lebih baik. Kalau tidak ada beban sedikit ini, baru SD Meranggen 1 itu yang jadi calon penggerak itu 2, Mbak Emi dan Bu Ayu. Mbak Emi tapi sudah di luar di SD kita dan di atas kepala sekolah. Insya Allah nanti kalau sudah golongan Mbak Ayu sudah mencukupi, akan diikuti Mbak Ayu nanti masih muda jadi kepala sekolah. Tapi yang saya harapkan harus ada perubahan betul ya di sekolahannya. Saya minta seperti itu. Terima kasih, semoga nanti bisa baik. Ya, terima kasih kepada Bu Mudi yang telah memberikan masukannya kepada saya. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dan bukan hanya teori-teori saja, tetapi lebih ke menerapkannya bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi kepada Bapak Ibu guru yang baik ada di SD Meranggen maupun di lingkungan sekitar. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya aktif dalam diskusi. Menginjak acara yang terakhir penutup. Demikian tadi acara yang telah kita lalui bersama. Semoga materi yang disampaikan Bu Ayu hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator ingin mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan selama proses diskusi ini berlangsung. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan itu, ada 2 yang harus kalian jawab. Yang pertama, seperti apakah sih kelas impianmu? Jadi kamu menginginkan kelas kita itu seperti apa? Yang kedua, ya. Terus yang kedua, ceritakan kondisi kelas. Kondisi kelas kalian itu bagaimana? Ya. Terus gurumu itu nanti bagaimana? Harus bagaimana? Terus teman-temanmu itu harus bagaimana? Teman-temannya ya. Ya. Jadi seperti apakah kelas impianmu? Yang pertama, jadi kamu
Ya, tuliskan. Kamu tuliskannya yang ada garis-garisnya ya. Karena nanti kan yang ada lemnya nanti di tempel. Nomor 1 jawabannya apa? Gitu ya. Seperti apakah kelas impianmu? Kamu pengen kelas yang bagaimana? Yang kotor, yang rame, yang apa? Yang teman. Berdamai. Seperti apakah